Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Friska. Nah, di sini aku akan membuat video tentang pemrograman menggunakan AI. Nah, di program kali ini aku menggunakan bahasa yaitu memakai Python ya. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, kita akan memulai program kali ini. Nah, sebelumnya kan si Python ini sebenarnya tuh nggak bisa berjalan sendiri guys. Dia itu perlu beberapa aplikasi tambahan untuk menjalankan programnya. Oke, yang pertama aku mau menjelaskan tentang PyCharm. Nah, fungsi PyCharm ini untuk apa sih? PyCharm ini tuh semacam lembar kerjanya si Python gitu ya. Dia itu tuh gunanya tuh untuk memudahkan si Python ini untuk mengeran kode-kodenya gitu. Kalau semisalkan kita cuman pakai Python doang, itu tuh cuman kayak gini guys. Nah, cuman kayak gini doang, ini kan nggak ada runnya kan, makanya kita butuh PyCharm atau aplikasi tambahan lain seperti VS Code dan editor dan kode editor lain sih, banyak banget, tidak cuma itu. Oke, sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian bagaimana caranya download si Python, PyCharm, VS Code, dan juga nanti aku bakal nerangin aplikasi atau software yang digunakan untuk program menggunakan AI apa, yaitu si Windsurf dan juga Cursor. Bagaimana cara downloadnya? Yuk simak video aku ya. Oke, kalau si Python ini kalian bisa download lewat App Store. Kalau di Microsoft ya Microsoft Store, kalau di MacBook Apple Store mungkin ya. Nah, kalian ketik aja di sini, misalkan kita mau download Python. Oke, nah di sini kan ada beberapa versi, ada 2 versi nih. Nah, kalian pilih aja yang versi terbaru. Nah, ini karena aku udah install, kan tinggal klik install aja kayak biasanya. Terus yang kedua adalah kalian bisa download Python melalui di apa ini namanya, di link ya guys. Oke, kita klik Python. Nah, kalian klik yang atas ini yang ada tanda centang hijaunya, terus kalian klik download. Nah, kalian bisa pilih mau yang versi Windows, Linux atau macOS atau Android dan sebagainya. Terus di sini ada versi terbarunya juga, ada 3.14. Kalau di Microsoft Store tadi kan 3.13 kan. Sebaiknya sih pilih yang versi terbarunya aja ya. Seperti itu. Nah, terus yang kedua adalah cara install PyCharm di web. Oke, kita pakai web, kalian tinggal klik. Nah, seperti ini PyCharm. Terus kalian pilih yang JetBrains ini, terus kayak gini kan. Nah, terus kalian pilih download kayak gini, terus nanti kalian tinggal klik download ini aja. Oke, aku kan udah download kan guys, jadi tidak usah mendownload lagi itu. Nah, nanti kan kalian udah ke download, terus nanti kalian tinggal install kayak biasanya itu. Mungkin agak lama ya, karena ada aplikasinya itu lumayan berat mungkin ya, karena loadingnya itu benar-benar lama, jadi kalian harus sabar ya guys. Oke, nah sekarang aku mau bikin contoh programnya di PyCharm. Nah, PyCharm ini tuh sebenarnya cuman buat bahasa pemrograman Python doang, karena kan namanya aja udah PyCharm ya guys, jadi ini tuh emang terkhusus buat Python. Misalkan kalian pakai bahasa C atau Java itu
tidak bisa guys, dia bakal kesusahan. Sebaiknya kalian menggunakan VS Code karena VS Code itu bisa untuk hampir semua bahasa pemrograman, dia bisa gitu. Oke, contohnya di sini ada program print namaku Rizka. Oke, kita tinggal klik ini. Oke, di sini muncul. Nah, ini outputnya atau hasil dari runnya tadi. Kalau misalkan kita ambil atau nulis dari Pythonnya langsung, kayak gini contohnya. Sebentar. Dia tidak ada tombol untuk run ya teman-teman. Itu tuh cara membedakan secara sederhana lah intinya. Tapi si PyCharm ini sebenarnya punya banyak fungsi selain kayak gitu guys. Dia itu bisa memperbaiki error di script Python, terus bisa memudahkan dalam program besar kayak gitu guys. Terus memudahkan dalam menginstal library juga. Oke, di sini. Kalian bisa install library di sini, tapi aku nanti bakal mau install library-nya itu di VS Code. Kita coba nanti yang terakhir ya. Oke, yang kedua adalah VS Code. Oke, VS Code ini tuh salah satu kode editor yang digunakan dalam pemrograman. Kode editornya itu sebenarnya nggak cuman si VS Code-nya aja guys. Itu udah VS Code ada aja, tapi banyak juga. Tapi yang paling sering digunakan sih sebenarnya ini sih. Dan aku mau kasih tahu ke kalian gimana installnya. Kalau misalkan di Microsoft Store itu VS Code itu nggak ada kayaknya. Kita coba. Oh, ada guys. Kalian bisa download. Oh, tidak ada. Oh, ada. Kalian bisa download Visual Studio Code di sini di Microsoft Store atau di App Store di laptop kalian, di PC kalian, atau kalian bisa download lewat web kayak tadi kan. Kalian seperti biasa bisa klik VS Code. Yang paling atas ini kalian klik aja. Terus kalian bisa download di sini. Download for finish. Seperti itu. Oke, aku mau menjelasin si kode editor ini tuh gunanya untuk apa sih? Kode editor si Visual Studio Code ini digunakan untuk tempat menulis skrip berbagai bahasa pemrograman gitu ya. Salah satunya ya Python ini. Terus yaitu bisa menginstal atau mengextension aplikasi atau bahasa pemrograman kayak gini guys. Kalian tinggal klik yang extension ini. Nah, di sini tuh ada banyak banget bahasa-bahasa pemrograman yang kalian bisa gunain, atau kalian bisa search di sini. Ini kan ada Python nih yang udah aku install. Nah, di sini ada banyak plugin, tapi kalian pilih yang by Microsoft ini ya. Terus ada juga misalkan C++. Ini juga banyak banget. Terus ada Java. Kalian bisa pilih bahasa pemrograman yang senyaman kalian atau yang biasa kalian pakai gitu kan. Oke, di sini kan aku udah install si Pythonnya ini kan.
Nah, ini kan sudah terinstall nih. Nah, gimana caranya kita menulis programnya menggunakan si Python ini di VS Code? Caranya adalah kalian ketik file, terus new file, terus kalian klik yang Python file ini. Nah, seperti itu. Ini tadi aku udah nyoba sih. Terus, nah ini kan outputnya nanti ada di sini. Nah, terminal ini tuh gunanya untuk menginstal library. Library itu tuh gunanya untuk menggunakan kode-kode yang sudah ditulis sebelumnya gitu. Jadi kalian itu ya memudahkan dalam menulis program lah intinya. Oke, di sini aku bakal menulis program menggunakan library. Nah, di sini tuh aku udah install library yang namanya 6py 6p. Gimana cara installnya? Cara installnya itu kalian klik pip install 6p. Oke, 6p ini tuh sebenarnya library buat angka ya guys. Ada banyak banget library yang digunakan untuk Python gitu, nggak cuman ini doang, tapi ada yang khusus buat kalimat gitu kan, sederhananya. Tapi kalau 6p ini tuh buat number gitu. Nah, kayak gini guys. Nah, kalau kayak gini tuh si 6p-nya ini udah terinstall di PC kalian. Kalau kalian mau gunakan library-nya, kalian tinggal klik tulis import 6p, atau dengan mudahnya kalian bisa menyingkat si 6p-nya ini menjadi SNP. Nah, contoh penggunaannya itu seperti ini. Misalkan kita mau bikin apa ya, array. Terus print
Oke, nah di sini tuh ada contoh program menggunakan kode dari NumPy. Jadi NumPy itu kayak dia itu bisa menyimpan kode-kode yang memudahkan programmer ya, tanpa kita itu tidak harus menulis kode-kode itu sebelumnya gitu. Jadi kita tinggal nyontoh doang gitu kan, kayak kita bakal run di sini. Oh, kita belum menamai si programnya. Oke, di sini sudah ada contoh outputnya. Terus selanjutnya aku bakal ngejelasin pemrograman menggunakan kode editor yang menggunakan AI. Kalau si VS Code tadi itu kita bisa sih sebenarnya pakai AI, cuman kita itu harus menginstal atau extension dari si VS Code-nya tadi. Kita bisa cari lewat di sini misalkan AI gitu kan. Nah, di sini kita itu harus menginstal salah satu AI-nya, guys. Jadi tidak bisa langsung ada AI-nya di VS Code itu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan Windsurf ataupun Cursor, kita bisa langsung menggunakan si AI-nya. AI-nya tuh udah jadi satu gitu loh sama aplikasinya gitu. Nah, sebelumnya gimana sih caranya install atau download si Windsurf sama si Cursor ini? Pertama-tama kalian harus buka browser kalian. Terus kalian klik Windsurf AI. Terus kalian klik yang ini. Nah, ini tinggal kalian download, klik ini saja. Terus caranya si download si Cursor AI, kalian pilih yang ini. Nah, kalian bisa klik yang ini, terus nanti tinggal kalian install. Udah deh, kalian tinggal masuk atau login dulu juga bisa. Kalian bisa klik di sini kalau buat daftarnya.
Nah, ini kalau di Windsurf aku udah daftar ya, tapi kalau di Cursor belum guys. Di Cursor tuh gini, my account. Oh, sudah guys. Aku sudah daftar semuanya pakai akun Gmail ya, kayak gini. Ini juga gampang kok, kalian bikin akunnya gampang banget guys. Oke, nah di sini pertama-tama kita menggunakan Cursor AI. Nah, bedanya apa sih si Cursor AI dan si Windsurf AI ini dengan VS Code dan juga PyCharm? Kalau si VS Code tadi kan dia nggak bisa langsung ada AI-nya nih, tapi kalau si Cursor AI dan si Windows AI itu ada guys, langsung ada AI-nya di sebelah sini dan juga di sebelah sini, sama sih. Oke, kalau kalian mau membuat programnya atau codingnya, kalian bisa klik file atau kalian bisa klik di sini news file atau news folder. Ini aku udah bikin foldernya itu Pemcom Windsurf ini. Terus kalian kalau mau news file tinggal di sini. Nah, ini kan aku tadi juga udah ekstensi Python-nya seperti itu. Nah, ini juga sama guys, kayak VS Code tadi, cuman bedanya di itu pakai AI seperti itu. Ada AI-nya langsung, tidak usah download atau extend dari sini gitu. Ini Python, terus caranya juga sama guys. Kalau udah download si Python-nya ini, kalian tinggal ketik file, terus news file, terus kalian pilih yang Python file. Nah, di sini udah ada. Nah, tandanya di sini udah pakai Python ya. Oke. Nah, terus aku mau bikin suatu prompt menggunakan AI ini. Contohnya ini ya. Ini contoh sederhananya ya guys. Jadi kalian bisa klik prompt di sini. Kalian mau bikin program apa? Kalian membutuhkan apa sih, kode program untuk apa gitu kan? Nah, ini cuma contoh sederhananya doang. Oke, kita copy, terus kita bisa klik di sini. Nah, terus kalian bisa namai di sini guys. Kita namai dulu filenya. Nah, kayak gini. Kita masukkan
Nah, seperti itu ya contohnya menggunakan pemrograman menggunakan AI. Terus selanjutnya kita beralih ke kursor AI. Ini sama guys, dan aku tadi juga udah masukin promptnya kayak gini. Buatkan program itu walau baru dan kerucut. Atau aku ganti aja ya programnya, misalkan aku buatkan contohnya seperti itu guys. Kita tinggal copy, terus tinggal salin di sini. Kita menggunakan salah satu saja guys. Aduh. Nah, ini kita mau coba run. Kayak gini kan. Nah, kayak gitu. Contoh program menggunakan si kursor AI. Nah, terus aku mau menjelaskan tentang menggunakan si library Python ini. Sebenarnya library di Python itu nggak cuma NumPy, tapi ada yang namanya apa ya, kemarin itu Matplotlib gitu guys. Itu tuh gunanya untuk buat grafik. Terus apa ya, yang kemarin itu ada yang namanya Pandas, Matplotlib, Flash, Django, Pandas, NumPy, Matplotlib. Terus nah di situ tuh sebenarnya library-nya beda-beda. Kalau si NumPy ini kan buat matrix, terus vektor kayak gitu-gitu. Terus kalau si MATLAB itu ada juga yang namanya Math itu tuh gunanya untuk menghitung
matematika kayak gitu. Terus ada si pandas. Pandas itu gunanya juga kayak matematika juga ada gitu guys. Seperti itu cara penggunaan. Nah, aku mau menginstal library lagi, misalkan install PIP. Ini masih loading ya teman-teman. Nah, ini sudah terinstall pandasnya. Terus jika kita mau menggunakan si library pandasnya tadi, kita bisa klik di sini lagi, import pandas. Terus kita bisa singkat saja PD gitu guys. Terus kita bisa contoh programnya. Ini contoh program yang sederhana.
kita clear dulu. Oke, ini merupakan contoh program menggunakan library Pandas. Nah, library Pandas ini tuh dia tuh terkenal banget yang namanya membuat program yang mirip kayak spreadsheet, Excel kayak gitu-gitu guys. Kayak data frame gitu loh. Dia tuh bisa membuat data frame ya menggunakan kode-kode yang ada di library-nya. Nah, contohnya ini aku mau buat data frame kayak gini. Ini contoh kodenya. Terus ini df itu fungsi data f-nya ya. Kayak gini. Nah, ini aku mau run. Kita klik lagi. Apa ini? Nah, ini output yang pertama tadi, yang ini. Terus ini output yang pakai Pandas. Ini output yang pakai NumPy. Terus ini yang pakai Pandas. Nih, Pandas nanti jadinya kayak tabel gitu. Nah, terus kalau NumPy itu tuh buat vektor, buat matriks, buat array juga bisa guys. Ini array kayak gitu. Oke, tadi merupakan contoh video dari aku. Semoga bermanfaat yang aku sampaikan tadi. Misalkan ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.